Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdia Putri Aminah, NPM 201013251015 dari kelas 4A Prodi Kesehatan Lingkungan. Saya di sini akan menjelaskan soal dengan materi T-Test uji beda 2 min data berpasangan satu sampel. Soalnya yaitu uji coba pengaturan suhu ruangan perawatan rumah sakit diharapkan dapat menurunkan suhu penderita panas badan. Sebelum pengaturan suhu ruangan, dilakukan pengukuran suhu badan awal, dan setelah pengaturan suhu ruangan, dilakukan pengukuran suhu badan kembali. Didapatkan data di bawah. Selidikilah dengan alfa sama dengan 10%, apakah model pengaturan suhu ruangan mampu menurunkan suhu penderita panas. Jadi ini adalah data kondisi suhu badan penderita sebelum dan setelah pengaturan suhu ruangan. Langkah pertama yang kita kerjakan yaitu menentukan hipotesis, di mana H0 yaitu pos sama dengan pri. Artinya, tidak ada perbedaan suhu badan penderita sebelum dan setelah pengaturan suhu ruangan. Kemudian HA. Kita lihat pada soal yang ditanya apakah model pengaturan suhu ruangan mampu menurunkan suhu penderita panas. Jadi kita menganalisis apakah mampu menurunkan, berarti HA ke arah kiri. Jadi HA pos lebih kecil daripada RI. Artinya ada penurunan suhu badan penderita setelah pengaturan suhu ruangan. Kemudian kita menentukan arah uji. Pada soal yang ditanya apakah mampu menurunkan, berarti dapat kita asumsikan bahwa arah ujinya yaitu satu arah ke arah kiri. Langkah selanjutnya kita menentukan taraf nyata yang digunakan atau level signifikansi pada soal alfa sama dengan 10%. Langkah selanjutnya menentukan komponen data sesuai soal dan rumus. Jadi ini adalah rumus T-Test uji beda 2 min. Di mana T sama dengan sigma DI per akar N sigma DI kuadrat dikurang sigma DI dikuadratkan per N kurang 1. Kemudian kita menentukan komponen data berdasarkan rumus uji dan narasi soal. Nah, N yaitu banyak sampel. Pada data, banyak sampel yaitu 14. Langkah selanjutnya kita ke aplikasi SPSS. Nah, kita pertama ke kolom variable view. Di sini ada name, kita tulis yang pertama pri. Yang kedua post. Kemudian type-nya kita biarkan, width-nya juga kita biarkan. Lalu ke desimal. Kita sesuaikan pada data di soal, apakah ada desimal atau tidak. Nah, kita lihat di soal, ada desimalnya, jadi kita tulis di SPSS-nya, desimalnya yaitu 1. Yang di bawahnya juga yang post, kita tulis desimalnya 1. Kemudian label kita sesuaikan pada soal, di mana pri yaitu kondisi suhu badan penderita sebelum pengaturan suhu ruangan. Kemudian yang post yaitu kondisi suhu badan penderita setelah pengaturan suhu ruangan. Kemudian yang lain kita biarkan saja, lalu kita input data.
pada soal. Nah, kita kopas yang bagian pre dan postnya, kita kopas ke Excel. Nah, setelah saya kopas, jadi ini kita copy ke SPSS. Kita kopas ke SPSS yang kolom data view. Sudah, kemudian kita ke analyze, lalu klik yang bagian compare means. Nah, lalu kita klik per sample t-test. Nah, kita klik kondisi suhu badan sebelum pengaturan suhu ruangan ke variabel 1. Nah, kemudian kondisi suhu badan setelah pengaturan suhu ruangan ke variabel 2. Lalu kita klik option. Nah, confidence interval persen, yaitu 100 dikurang alfa. Tadi alfa pada soal yaitu 10%. Jadi 100 dikurang 10 yaitu 90. Kita tulis confidence interval persennya di sini yaitu 90. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Di sini sudah keluar hasilnya. Nah, yang kita baca yaitu bagian PET sample test. Nah, kita baca ya nih, sig totalnya. Kita kopas yang bagian PET sample testnya. Lalu, kemudian kita interpretasi outputnya. Jadi, p-value atau sig totalnya yaitu 0,566. Dan alfanya 10% kita ubah menjadi 0,1. Jadi p-value atau sig total itu lebih besar dari alfa. Maka gagal tolak H0, HA ditolak, dan H0 diterima. Jadi kita kembali ke hipotesis. Karena HA ditolak, maka H0 yang diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan suhu badan penderita sebelum dan setelah pengaturan suhu ruangan pada alfa 10%. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.